Sydney Kevin tiba-tiba melebarkan matanya. 5. Yu Daoseng mengangguk setuju. Jangan bicara sebentar. Aku akan mengirim Lord Guangzhou kembali untuk beristirahat dulu. Aku lelah. Aku juga mengalami situasi ini, dan tidak apa-apa untuk beristirahat selama 1 atau 2 jam. Setelah selesai berbicara, Yu Daoseng membawa Qin Yichen dan terbang menuju kamp sementara kuil Guangzhou. Hanya 2 pertempuran yang terjadi, dan itu bukan pertempuran skala besar, dan tidak memakan banyak waktu. Sekarang orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya baru saja masuk. Garis pertahanan dasar didirikan di dekat sini, dan mereka hanya berkemah di sini untuk beristirahat. Ketika Yu Daoseng pergi, Sydney Kevin memandang tangannya dengan sangat malu, dan nyala api samar muncul di telapak tangannya. Inilah yang dia tanyakan pada Yan Jun saat itu, dan dia memainkan peran besar pada saat yang kritis. Tapi sekarang, melihat api di tangannya dan lautan api yang tak berujung di bawah, Sydney Kevin ingin kehilangan api di tangannya. Memaksa kuil penguasa cahaya untuk berpartisipasi dalam perang adalah hal yang baik bagi kita. Malaikat di samping Kevin di Sydney juga mengangguk tanpa suara. Memang, mengesampingkan semuanya, Yu Daoseng sendiri dapat memainkan peran yang keterlaluan. Sydney Kevin berpikir sejenak sebelum mengatakan ini. Ayo pergi, kembali dan perbaiki. Karena penguasa cahaya telah memberi kita cukup waktu, kita tidak boleh begitu tertekan. Mari kumpulkan saudara-saudara lagi dan bersiap untuk perang. Mengikuti perintah Sydney Kevin, utusan ilahi bertindak lagi. Dari pertahanan pasif sejak awal, harapan dipukuli hancur, dan dia hanya bisa mengandalkan pengorbanan satu demi satu dewa untuk menekan binatang buas. Sekarang, mereka melihat harapan lagi. Dari api tak berujung di tanah, saya menemukan harapan. Setelah Sydney Kevin pergi, seekor burung diam-diam muncul di langit. Dia menatap ke bawah untuk waktu yang lama, dan kemudian melihat ke lokasi di mana Sydney Kevin pergi di kejauhan. Sepertinya masalah di sini harus dilaporkan kepada orang dewasa sesegera mungkin. Dan manusia ini tidak dapat diberi kesempatan untuk bernafas. Saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Bukan itu. Sebagai anggota penyelidik elit dari klan iblis, aku memiliki keyakinan yang besar dalam memahami perang. Yah, pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari pengintai yang ditemukan? Tiba-tiba, burung itu menutup mulutnya, berbalik tajam dan melihat ke belakangnya, hanya untuk melihat Qin Yichen berdiri ringan di belakangnya, mengangkat matanya dan melihat bendera yang masih berkibar di kejauhan. Itu baru saja dimasukkan olehnya. Anda, apakah kamu tidak pingsan? Qin Yichen membuka tangannya, dan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tidak peduli bagaimana binatang itu melarikan diri, pada akhirnya terbang menuju telapak tangan Qin Yichen. Dalam teriakan ketakutan, Qin Yichen meraih binatang itu dan menghancurkannya dengan keras. Tentu saja, ini bukan dewa Qin Yichen, tetapi tiruannya di kuil penguasa cahaya. Perang di sini tidak sehebat biasanya. Qin Yichen tidak ingin membuat orang-orang percaya ini kehilangan tulang punggungnya karena alasannya sendiri. Tentu saja, klon juga dapat berpartisipasi dalam beberapa pertempuran yang kurang penting. Melepaskan tangannya, avatar Qin Yichen melihat orang-orang percaya yang terlambat di belakangnya dan tersenyum ringan. Kembalilah, Warcraft baru saja mengatur seseorang untuk menyentuh kita di sini. Lain kali, ingatlah untuk mengatur tenaga yang cukup untuk berpatroli, dan lupakan saja kali ini. Beberapa orang percaya dengan cepat setuju, dan mereka tidak berani keberatan dengan keputusan Qin Yichen. Pada saat ini, di perkemahan, Dewa Qin Yichen hampir beristirahat. Kemampuan dan fungsi tubuh ini yang dirancang untuknya oleh Athena jauh melebihi imajinasi Qin Yichen. Terutama dalam pemulihan, itu adalah suatu keharusan. Tuan Cahaya. Di kamp, Sai Lao dengan hormat berdiri di samping. Tuan Cahaya, tubuh Anda lebih kuat dari yang saya harapkan, dan pemulihan Anda sangat cepat. Qin Yichen bangkit, menggerakkan otot dan tulangnya, lalu berkata, Penatua Sai, bisakah kamu berteleportasi? Sai Lao mengangguk tanpa suara. Meskipun aturan di wilayah bintang Huotu agak aneh, mereka tidak dapat menghentikan metode transmisi kuil Dewa Cahaya, dan bahkan kecepatan transmisi yang lambat tidak dapat dicapai. Ini adalah kekuatan Qin Yichen untuk bertarung di dunia ini. Ketika Sydney Kevin mengatakan dia tidak bisa berteleportasi, Qin Yichen diam-diam mencobanya dan bisa berteleportasi, tetapi dia tidak mengatakannya. Karena Sydney Kevin merasa berhutang budi pada kuil cahaya Tuhan dalam hal ini, mengapa tidak membiarkannya terus berpikir begitu? Yang paling penting adalah bahwa Qin Yichen memang punya ide untuk membuat masalah besar di Huotu Xingyu ini. Jika itu benar-benar tidak berhasil, bukan ide yang buruk untuk berteleportasi. Sekarang pihak lain telah memberi Qin Yichen alasan untuk bertarung. Qin Yichen secara alami dengan senang hati menerimanya, dan menghemat waktu baginya untuk membuat alasan. Dengan cara ini, Tuan Sai, temukan seorang prajurit Tao untukku, untuk dapat membelah pertahanan puncak Satria. Kata-kata Qin Yichen membuat Sai Lao mengerutkan kening. Tuan Cahaya meramalkan musuh yang kuat. Qin Yichen menghela nafas. Ya, monster-monster ini lebih berani daripada yang ada di bawah Fatih, dan warisan mereka tidak rusak. Ngomong-ngomong,
Aku telah melakukan beberapa penyortiran kali ini, dan kamu akan memberikannya kepada Fatih untukku nanti. Setelah menginstruksikan untuk turun, Qin Yichan meminta klon untuk menemukan tempat untuk mundur, dan dia muncul kembali di depan sekelompok orang percaya. Melihatnya, meskipun waktu konfrontasi ini sangat singkat, perubahan besar telah terjadi pada beberapa orang percaya. Yang paling jelas dari mereka adalah Yu Daosheng. Pada saat ini, mata Yu Daosheng tajam dan terkendali, dengan roh jahat alami di tubuhnya. Jika bukan karena hubungan baik Yu Daosheng dengan orang-orang percaya, hanya sedikit orang yang berani berdiri di sampingnya dalam kondisinya saat ini. Melihat ini, Qin Yichan terbatuk dan berkata, Yu Daosheng, kemarilah, aku punya tugas untukmu. Mata Yu Daosheng berbinar ketika dia mendengar tugas itu sekarang, dan dia datang ke Qin Yichan dalam sekejap. Qin Yichan melirik orang percaya lainnya, dan kemudian berkata dengan tergesa-gesa. Kali ini, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangani larva Warcraft. Saya pikir bagi mereka, kamu memiliki pengalaman dalam pertempuran sekarang. Kamu dapat pergi ke 3 benteng lainnya untuk melihat situasinya. Saya tidak berpikir apa-apa. Akan sangat sederhana. Yu Daosheng mengangguk, lalu bersiap untuk berangkat. Qin Yichan berbalik untuk melihat pohon dengan hanya cabang yang tersisa, dan juga menghela nafas. Ini mengancam. Dalam konfrontasi singkat ini, keuntungan terbesar adalah ingatan dari Warcraft. Qin Yichan mendapat bagian dari rencana serangan mereka, dan ini memberi Qin Yichan pengakuan yang sama sekali berbeda. Hasil yang diketahui. Warcraft bukanlah orang bodoh yang tidak berotak, apalagi makhluk yang diciptakan oleh Kaisar Iblis lainnya. Mereka tampaknya memiliki sejarah yang lebih panjang. Dilihat dari rencana untuk menyerang Huotu Xingyu, tujuannya jelas dan prioritasnya jelas. Mana yang lebih baik daripada tuan-tuan di Mahkamah Agung? Di bawah premis seperti itu, Qin Yichan ingin tahu lebih banyak tentang niat monster ini untuk menyerang.